Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Amelia dengan NIM akhir 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan tindak pidana menurut KUHP baru. Di sini saya membawakan beberapa materi. Yang pertama yaitu latar belakang KUHP baru, pengertian sistem peradilan tindak pidana, tujuan sistem peradilan tindak pidana, proses sistem peradilan pidana, perbedaan KUHP lama dan KUHP baru, prinsip penting dalam KUHP baru, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang KUHP baru. Di sini saya akan menjelaskan beberapa latar belakang KUHP baru. Yang pertama, menggantikan KUHP peninggalan kolonial. KUHP baru dirancang untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan masa penjajahan Belanda, sehingga hukum pidana Indonesia lebih mandiri. Yang kedua yaitu mencerminkan nilai Pancasila. KUHP baru mencerminkan filosofi dasar negara Indonesia, berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. KUHP baru hadir sebagai respon terhadap dinamika sosial, budaya, dan politik yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu berorientasi pada hak asasi manusia. KUHP baru dirancang dengan pendekatan yang lebih melindungi hak asasi manusia, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana. Yang kelima yaitu merefleksikan hukum pidana modern. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih relevan, adil, dan dapat menjawab tantangan era globalisasi. Materi kedua yaitu pengertian sistem peradilan tindak pidana. Di sini yang pertama yaitu definisi sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah proses hukum yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani perkara pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan keadilan di masyarakat. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Sistem ini dirancang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hukum nasional, memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan korban dan membina pelaku. Hal ini mencerminkan paradigma keadilan yang modern dan humanis sesuai dengan KUHP baru. Yang ketiga yaitu perbedaan dengan KUHP lama. Dibandingkan dengan KUHP lama, KUHP baru lebih berorientasi pada keadilan yang seimbang antara menghukum, pemulihan korban, dan pembinaan pelaku. Hal ini menandai transformasi penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Materi yang ketiga yaitu tujuan sistem peradilan tindak pidana. Di sini, yang pertama yaitu pembinaan sebagai fokus utama. Dalam KUHP baru, pendekatan terhadap pelaku tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku mereka melalui program pembinaan yang terarah dan terukur. Pencegahan mengulang tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pelaku tidak kembali melakukan kejahatan melalui rehabilitasi yang melibatkan penilaian psikologis dan sosialnya. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara hukum dan pemulihan. Selain memberikan sanksi, sistem ini memperhatikan pemulihan hubungan sosial dan kemasyarakatan pelaku agar kembali berinteraksi dengan baik. Yang keempat, hak asasi manusia sebagai landasan pendekatan. Proses pembinaan selalu mempertimbangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
sesuai dengan prinsip kemanusiaan dalam KUHP baru. Yang kelima, pendekatan personal berbasis kebutuhan. KUHP baru mendorong pendekatan yang mempertimbangkan kondisi spesifik pelaku, termasuk usia, latar belakang, dan motivasi kesehatan untuk menentukan program pembinaan yang lebih efektif. Materi yang keempat yaitu proses sistem peradilan pidana. Di sini dimulai dengan riset atau penelitian, selanjutnya penyidikan, selanjutnya penuntutan, selanjutnya pemeriksaan, selanjutnya pelaksanaan putusan, selanjutnya atau yang bisa dibilang terakhir yaitu peradilan. Tahap awal yaitu penelitian atau riset. Di sini yang pertama yaitu identifikasi peristiwa pidananya. Langkah awal bertujuan untuk mengevaluasi, mengidentifikasi apakah suatu kejadian ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP baru. Selanjutnya yaitu pendekatan berbasis bukti awal. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum mengumpulkan bukti awal dan mengkaji apakah peristiwa ini atau peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selanjutnya yaitu analisis yuridis awal. Penelitian diawali dengan analisis hukum untuk memastikan bahwa proses selanjutnya berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tahap ini penting untuk menentukan validasi atau validitas suatu kasus sebelum dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Yang pertama, pemeriksaan saksi. Penyidik memanggil dan menginterogasi saksi terkait guna memperoleh keterangan yang benar atau relevan. Selanjutnya yaitu mengumpulkan barang bukti. Barang-barang yang terkait dengan kejahatan seperti dokumen atau alat dikumpulkan untuk memperkuat fakta hukumnya. Selanjutnya yaitu penetapan tersangka. Setelah bukti tadi cukup, penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan argumentasi hukum yang jelas. Selanjutnya yaitu pembuatan berkas perkara. Hasil penyidikan yang meliputi bukti dan keterangan saksi dikompilasi menjadi berkas yang akan diteruskan ke pihak jaksa atau ke kejaksaan. Selanjutnya yaitu tahap penuntutan. Yang pertama yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas. Jaksa menilai berkas perkara tadi dari penyidik untuk memastikan semua unsur hukum sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu penyusuran surat dakwaan. Jika berkas-berkas tadi yang telah disusun telah lengkap, jaksa menyusun surat dakwaan yang menegaskan pasal-pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Selanjutnya yaitu pengajuan ke pengadilan. Berkas perkara yang sudah valid tadi diajukan ke pengadilan untuk melanjutkan proses hukum berikutnya. Selanjutnya, tahap pemeriksaan di pengadilan. Yang pertama, proses sidang terbuka. Hakim menggelar sidang secara terbuka, mendengarkan keterangan dari saksi, terdakwa, serta ahli yang relevan. Selanjutnya, pemeriksaan bukti. Hakim menilai barang bukti dan dokumen pendukung lain yang diajukan di persidangan. Selanjutnya yaitu keputusan berdasarkan fakta. Berdasarkan argumen jaksa tadi, terus pembelaan terdakwa, dan fakta-fakta hukum,
hakim bisa memutuskan vonisnya. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan putusan. Yang pertama, eksekusi pidana penjara. Terdakwa yang dijatuhi hukum penjara akan segera menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan. Selanjutnya yaitu pembayaran denda. Putusan berupa denda harus dibayar sesuai nominal yang telah ditetapkan dalam vonis tadi. Selanjutnya yaitu pidana kerja sosial. Ini sebagai alternatif hukuman. Pelaku dapat menjalani kerja sosial untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu program pembinaan. Pelaku yang dihukum pembinaan akan dimasukkan ke dalam program yang dirancang untuk perbaikan perilaku dan integrasi sosial. Materi kelima yaitu perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru. Yang pertama, fokus pada penghukuman. KUHP lama lebih berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan pemulihan hubungan atau dampak terhadap korban. Sebaliknya, KUHP baru berupaya menyeimbangkan hukuman dengan pemulihan korban dan pelaku. Yang kedua yaitu asas yang digunakan. KUHP lama didasarkan pada prinsip-prinsip yang diwariskan dari sistem hukum kolonial Belanda, sementara KUHP baru disusun dengan landasan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pendekatan pemidanaan. Pada KUHP baru diterapkan pendekatan restoratif justice yang lebih menekankan penyelesaian konflik serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban kejahatan. Selanjutnya, pidana kerja sosial. Dalam KUHP baru, jenis pidana ditambah dengan adanya pidana kerja sosial yang memungkinkan pelaku untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan sosial. Ini adalah inovasi yang tidak terdapat dalam KUHP lama. Selanjutnya yaitu perlindungan hak korban. Dalam KUHP baru terdapat aturan-aturan yang lebih spesifik terkait hak dan perlindungan korban, termasuk prosedur kompensasi atau ganti rugi untuk memulihkan kondisi korban. Selanjutnya yaitu berbasis nilai Pancasila. KUHP baru dirancang sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan, demokrasi, dan persatuan. Pendekatan ini berbeda dengan KUHP lama yang cenderung berorientasi kolonial dan represif. Materi selanjutnya yaitu prinsip penting dalam KUHP baru. Yang pertama yaitu keadilan restoratif. Yang pertama yaitu menyelesaikan sengketa melalui dialog antara pelaku dan korban. Pendekatan ini memungkinkan kedua pihak berbicara langsung atau ketemu langsung untuk mengidentifikasi solusi yang dapat memulihkan kerugian korban dan mengubah perilaku pelaku. Selanjutnya yaitu mengutamakan pemulihan daripada hukuman. Ya, di sini fokus utamanya adalah rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial, mengurangi pendekatan yang semata-mata menghukum. Selanjutnya yaitu pemberdayaan korban dalam proses hukum.
memberikan kesempatan bagi korban untuk berperan aktif dalam penyelesaian perkara guna mendapatkan keadilan dan pemulihan yang sesuai. Selanjutnya yaitu pidana hanya digunakan jika saran lain tidak efektif. Sebelum menjatuhkan hukuman pidana, pendekatan seperti mediasi atau pembinaan sosial diprioritaskan sesuai prinsip ultimatum remedium. Selanjutnya yaitu menghindari over-criminalization. Prinsip ini mendorong untuk hanya menerapkan hukuman pidana pada kasus yang dianggap benar-benar merugikan masyarakat atau melanggar hukuman secara serius. Selanjutnya yaitu mengedepankan solusi non-pidana, termasuk denda administratif, kerja sosial, atau pembinaan yang dapat memberikan efek jera tanpa harus masuk ke dalam sistem penjara terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pada kepastian hukumnya, memberikan landasan hukum yang jelas. Yang pertama, setiap perbuatan yang dianggap pidana harus dijelaskan dalam undang-undang untuk menghindari ketidakpastian hukum. Selanjutnya, yang kedua, melindungi warga dari perlakuan sewenang-wenang. Kepastian hukum memastikan bahwa keputusan peradilan dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti hukum yang kuat. Selanjutnya yaitu mengharmonisasi peraturan hukum. KUHP baru bertujuan untuk menciptakan hukum yang sistematis dan selaras dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai Pancasila. Pada sisi kemanusiaannya, yang pertama yaitu menghormati hak asasi manusia. Proses peradilan pidana memastikan bahwa pelaku, korban, dan saksi diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Selanjutnya yaitu menghindari perlakuan yang merendahkan. Di sini setiap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga hukuman, harus dijalankan tanpa tindakan yang merendahkan atau menghilangkan sisi atau hak kemanusiaan. Selanjutnya yaitu memperhatikan kebutuhan khusus pelaku dan korban. Pendekatan ini menyesuaikan proses hukum bagi individu yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas untuk menjamin keadilan yang lebih eksklusif. Yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Yang pertama, sistem peradilan tindak pidana menurut KUHP baru ini dirancang untuk lebih modern dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memastikan proses hukum yang adil serta manusiawi. Dalam penerapannya, sistem ini mengedepankan prinsip-prinsip penting seperti keadilan restoratif dan ultimum remedium yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta menjadikan hukuman sebagai upaya terakhir atau hukuman penjara itu sebagai upaya terakhirnya. Selanjutnya yaitu proses dalam KUHP baru itu melibatkan tahap yang sistematis, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan yang bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat seperti saksi, korban, dan pelaku. Selanjutnya yaitu perbedaan utama antara KUHP lama dengan KUHP baru memperlihatkan langkah
progresif dalam menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila. Secara keseluruhan, pembaruan hukuman atau hukum pidana nasional melalui KUHP baru ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman dengan pendekatan yang lebih manusiawi, adil, berorientasi pada pemulihan serta pembinaan sosial. Baik, sekian penyampaian atau presentasi atau menjelaskan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.